Film horor menjadi salah satu genre film yang paling laris di Indonesia. Rasa-rasanya, film horor bahkan sudah menjamur sebab hampir setiap bulan poster film dengan genre serupa dapat ditemui di bioskop Indonesia. Tren tersebut pun terasa wajar, mengingat masyarakat yang memang gemar mengkonsumsi mitos hingga cerita-cerita yang menyeramkan. Film horor lokal sendiri mengalami evolusi dan perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut terjadi sebab tren sosial yang kemudian membuat kreator film mau tak mau mengikuti minat masyarakat. Jika pada dekade 90-an, film horor lekat dengan sosok hantu perempuan, film horor era kini pun punya ciri khas tersendiri. Penggemar dan pengamat film tentunya sudah menyadari jika beberapa tahun terakhir film horor lokal banyak menggunakan unsur-unsur religi. Hal tersebut dapat diamati dengan melihat sederet judul-judul film horor lokal seperti Kiblat, Makmum, Mungkar, Kanzab, Sijin, hingga Waktu Maghrib. Bukannya mendatangkan kesuksesan, film horor bertema religi justru panen kritikan dari sinias hingga pemuka agama yang dianggap menistakan agama. Yang pertama, ada film Kiblat. Film Kiblat menjadi film horor pertama yang menuai banyak kritikan karena dinilai menunjukkan gerakan sholat yang aneh, adegan sholat dengan setan, hingga beberapa adegan seram lainnya. Film Kiblat sendiri mengisahkan seorang gadis bernama Ainun yang berusaha lepas dari ajaran sesat. Meski menawarkan premis yang cukup bagus, film ini memicu kontroversi berkat gambar posternya yang dinilai tidak layak. Poster film Kiblat menampilkan perempuan yang sedang ruku namun tubuhnya tertarik ke belakang. Ilustrasi tersebut seolah menyiratkan bahwa sholat merupakan sesuatu yang mengerikan. Tak hanya mendapatkan kecaman dari netizen, film Kiblat juga mendapatkan respon negatif dari Majelis Ulama Indonesia. Buntut kontroversi tersebut, Ketua MUI Bidang Dakwah, Khalil Nafis, meminta agar film Kiblat tidak ditayangkan. Alih-alih mendapatkan edukasi, film ini justru dianggap membuat orang jadi takut beribadah. Yang selanjutnya ada film Makmum. Film horor yang dibintangi oleh Titi Kamal ini pertama kali mendapatkan sorotan publik. Salah satunya karena ada adegan di mana saat melakukan sholat malam atau tahajud, justru ada yang ikut menjadi makmum. Yang dimaksud makmum adalah jamaah atau orang yang ikut dalam sholat. Namun di film ini, sosok makmum tersebut adalah sosok tak kasat mata. Alhasil, menuai banyak kritikan karena bikin penonton merasa takut untuk sholat malam. Yang selanjutnya, ada film Pengabdi Setan 2. Siapa sangka, film garapan Joko Anwar yang sukses ini juga terbelit kontroversi dan kritikan penggemar karena adanya unsur agama. Seperti adegan di mana sang ustadz tewas saat melawan iblis jahat. Kemudian ada juga adegan sholat yang dilakukan oleh Ratu Felisa yang tiba-tiba ditemani atau diganggu oleh sosok gaib di belakangnya pun jadi sorotan kritik. Selanjutnya ada film Qorin. Lagi-lagi, film horor religi Indonesia ini menggunakan adegan sholat dan beribadah yang diikuti oleh jumpscare atau setan. Film dengan latar belakang pondok pesantren ini sempat jadi sorotan, terutama di mana saat salah satu pemain tampak sedang sholat subuh, di mana dipercaya jin Qorin akan menemani sholat. Yang selanjutnya, Waktu Maghrib. Niatnya memberikan edukasi agar anak-anak segera pulang saat maghrib. Gambaran di film ini justru bikin merinding. Film yang mengangkat kepercayaan bahwa di waktu maghrib hantu akan keluar. Sayangnya, film ini justru memberikan kesan bahwa waktu maghrib adalah jam-jam yang menyeramkan. Kanzab. Di film ini, adegan sholat yang kerap tidak benar menjadi sorotan. Apalagi diceritakan kalau karakter utamanya, yaitu Rahayu, kerap kehilangan konsentrasi karena diganggu oleh makhluk gaib. Yang semakin seram adalah sensasi musola yang jadi sarang setan. Bahkan, posternya pun menyeramkan dengan sosok tak kasat mata ikut berjamaah yang bikin takut akan sholat. Film selanjutnya, Sijin. Dari posternya, film Sijin yang diadaptasi oleh film horor Turki ini memang sudah sangat menakutkan, di mana tampak sosok jenazah yang disolati oleh banyak makhluk bermukuna yang menyeramkan. Ada juga adegan sholat tahajud yang mencekam. Begitu pula dengan plot di mana saat satu keluarga harus meregang nyawa. Semuanya bikin bulu kuduk berdiri. Film Pemandi Jenazah.
Jika sebelumnya banyak yang menunjukkan adegan sholat, di film horor terbaru ini adalah adegan memandikan jenazah. Banyak fenomena seram yang dialami oleh orang yang memandikan. Namun tidak hanya itu, beberapa adegan seperti sholat dan dikubur hidup-hidup juga membuat film ini semakin menakutkan. Terakhir, ada film Munkar. Film Munkar yang mengangkat kisah horor di kalangan pesantren ini juga sempat dikritik karena poster dengan gambar adegan sholat. Pada posternya tampak pemain yang sedang sholat dikelilingi oleh sosok yang seram. Begitu pula dengan di dalam filmnya, di mana sosok seram tersebut tampak mengganggu jamaah dan mengenakan mukena saat sholat. Banyak netizen yang beranggapan bahwa adanya ritual ibadah di dalam film-film horor ini tidak sesuai dengan penempatannya. Walaupun mungkin sang penulis film tidak punya niat sedikit pun untuk menistakan agama. Tapi sebagai sebuah catatan bahwa agama ini haruslah disiarkan agar lebih banyak orang yang memahaminya, bukan malah menjadikannya sebagai sesuatu yang dikenal karena unsur horornya, melainkan karena keindahan di dalamnya. Bagaimana pendapat Anda? Apakah Anda setuju jika film-film ini memang memiliki unsur penistaan agama di dalamnya? Atau malah sebaliknya? Silahkan tinggalkan tanggapan Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami.